Tapi kita bukan mau bahas Chelsea yang kemarin kalah, kita mau bahas laga Super Sunday ada Newcastle yang berhadapan dengan Liverpool. Karena Gakpo itu tipikalnya ya. upgrade. Menurut gue tuh dia adalah seorang pemain yang mengupgrade lagi Liverpool menuju level yaitu tadi untuk bisa kembali ke Champions League dan kembali menjalankan apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Sangat sulit untuk meraih kemenangan ya pasti kan diharapkan untuk diminta untuk out lah. Masa di luar negeri nggak ada kayak pelatih yang mengundurkan diri pasti dipecat. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi dan ditemani senior-senior gua di sini ada Bung Adiani dan Bung Supri. Ini formasi emang mantap, ada satu pemain pro, ada satu pemain bekas pemain, jadi pemain legend sekarang jadi pandit, sekarang ada juga pandit expertnya di sini. Ini udah bola semua nih, ya. Gua udah bisa ngeklaim gitu sekarang boleh ya. Nah, ini gokil. Sekarang kita bahas Liga Inggris dari pekan 1 sampai pekan ketiga yang banyak banget pertandingan-pertandingan serunya, saking serunya Chelsea sampai ternyata belum berubah juga dari musim lalu. Bahkan sampai ada video Mudryk diberi semangat, Om. Kalau dicengin, kalau di roasting itu emang kesel gitu. Tapi kalau udah didoain itu makin sedih ya. Semangat lu ratusan juta, tapi gini-gini aja. Triliunan bukan ratusan juta loh. Euro itu. Udah sedih banget Mudryk, mending mudik lah. Tapi kita bukan mau bahas Chelsea yang kemarin kalah, kita mau bahas laga Super Sunday ada Newcastle yang berhadapan dengan Liverpool. Ini Minggu juga 27 Agustus jam setengah 11 malam. Ini makin mantep Newcastle semenjak diakuisisi sama Arab. Nah, ini kita lihat Newcastle dulu lah, Om. Ngeliatnya gimana nih Newcastle nih. Kemarin walaupun lawan City kalah, tapi kan mainnya bagus juga. Ya emang lawan City aja. Newcastle yang sekarang gimana, Bung Adi? Iya, Newcastle yang sangat berbahaya, lapar dan ingin membuktikan bahwa musim lalu bukanlah kecelakaan. Ada ambisi yang juga jelas terlihat dari para pemain dan Eddie Howe juga sangat-sangat ingin tim ini bisa progres lebih baik lagi. Signing yang dilakukan ini membuat tim ini sangat-sangat siap untuk tidak hanya kembali eksis di top 4 tapi juga mengancam Manchester City. Karena kalau gue ngelihatnya tim ini di setiap lini berbahaya dengan tidak hanya 2 tapi 3 pemain dalam satu posisi. Ini yang membuat tentunya fleksibilitas taktikal dan juga kenyamanan untuk merotasi. Betul. Di sektor kiri mereka paling berbahaya. Ada Elliot Anderson yang di preseason sensasional di wing kiri padahal musim lalu dia adalah seorang gelandang tengah. Tapi kemudian ada lagi adisi Harvey Barnes di sana. Dan belum lagi tentunya Joe Linton yang juga semakin menggila di sektor lapangan tengah gitu kan. Dan Anthony Gordon yang di Euro menjadi juara dengan Inggris, MVP bahkan. Jadi semua pemain di sektor kiri masuk dengan kepercayaan diri tinggi. Dan itu yang terbukti di beberapa game awal, walaupun kemarin juga kalah dengan City, tapi tipis. Hanya satu kesalahan kecil, dan itu shot on target pertama dari City, bahkan yang membuat gol. Kemudian juga Isak. Bagaimana Alexander Isak menjadi pemain utama di sektor depan, tapi kalau dia tidak bisa menciptakan gol, maka kalau Wilson masuk, tidak ada perubahan. Dia menciptakan gol juga. Jadi keadaannya sangat nyaman untuk Eddie Howe mempercayai siapapun itu yang tentunya next man siap dipanggil untuk bisa dimainkan dan langsung memberikan kontribusi. Ya, itu dia yang menarik di Newcastle kalau menurut gue sendiri tuh dia bukan pemain yang top tier 1 lah, bukan yang sehalan Mbappe, tapi itu hampir rata semua tuh dari ujung ke ujung. Lu kalau dari sisi sebagai pemain, sebagai pelatih itu lebih enak atau ngolahnya kayak gitu. Ini hampir semua rata nih, bagus dari ujung ke ujung. Iya pasti akan membuat tim itu kan akan semakin solid ya. Solid artinya tidak hanya dalam tim itu sendiri, tapi bagaimana pemilihan pemain itu juga sangat penting di setiap pertandingannya. Kita lihat bagaimana Joelinton ya kan, kemudian Tonali harus beradu dengan Sobas Lai, Alistair Kepko ya kan gitu. Artinya kan pemain-pemain ini kan sangat dibutuhkan untuk menjaga kestabilan, untuk bisa bermain dengan intensitas dan kreativitas yang tinggi. Apalagi lawan mereka adalah Liverpool ya kan. Walaupun musim lalu mereka bisa dikatakan identitasnya itu kan sedikit hilang. Mereka berada di posisi 10 kalau nggak salah, ya kan? Kemudian juga gagal untuk berbicara banyak di Liga Champions. Dan mereka nggak akan mau musim ini pun gagal seperti musim lalu. Gitu. Baru di putaran kedua mereka bisa kembali menunjukkan kualitas gitu, walaupun terlambat kan. Untuk bisa masuk ke Champions League zone lagi. Tapi tadi menarik di lini tengah itu kan ada Joelinton, Gumares, Tonali gitu kan, ada Italinya di situ, ada Gakpo juga yang sejauh ini belum
belum kelihatan Gakpo banget lah ya. Mungkin gue kurang setuju ya kalau kayak gitu. Wah, masa sih? Serius? Karena Gakpo itu Tipikalnya ya. upgrade. Menurut gue tuh dia adalah seorang pemain yang mengupgrade lagi Liverpool menuju level ya itu tadi untuk bisa kembali ke Champions League dan kembali menjalankan apa yang diinginkan oleh Jurgen Klopp. Ketika ada Firmino adalah tipikal yang merubah seorang pemain nomor 9. Ya. Tapi kemudian ada evolusi lagi dari Gakpo. Gakpo adalah pemain yang nyaman bermain di 8, 9 maupun juga 10 dengan kedua kaki. Jadi bagaimana dia diintegrasi menuju sektor serangan dari Liverpool, dia menjadi senjata yang sangat berbahaya. Apalagi sekarang ada Szoboszlai yang juga sepertinya bisa mengimbangi dia. Dan bagaimana McAllister tidak hanya tampil, sekarang dia masih menjaga-jaga lapangan tengah dalam. Tapi kalau nanti Endo sudah nyaman bermain di sana, McAllister akan coba attack that half space lagi untuk menopang pemain terdepan dari Liverpool seperti yang dijalankan di Brighton. Kalau itu semua udah sesuai dengan skenario-nya Klopp, kemudian pressing mereka sudah jalan lagi karena Wataru Endo adalah pemain yang mungkin orang bilang, oh ini terpaksa diambil. Tapi Wataru Endo di Stuttgart dan di Jepang adalah Wataru Endo yang bisa bekerja 2-3 kali lipat dari pemain lainnya. Dan ini yang dibutuhkan work rate untuk bisa menopang press yang luar biasa dari Liverpool itu kan. Jadi ini keadaan lapangan tengah luar biasa duelnya. Tonali upgrade dari Sean Longstaff. Dan dia bisa menjadi pemain yang mengendalikan tempo. Cepat, lambat, bola jauh, bola dekat, semuanya dia kendalikan. Ini pemain yang lengkap yang katanya nggak mau main di Newcastle tapi justru memberikan impresi bahwa dia adalah pemain yang memang sangat dibutuhkan di lapangan tengah dari Magpies. Dan intinya adalah di saat sebuah tim itu mampu untuk mengontrol permainan, gue pikir mereka lah yang akan memenangkan pertandingan. Berarti ini lini tengah benar-benar sangat vital. Oh iya, sepak bola perlu lini tengah yang tidak hanya kreatif. Sepak bola perlu roh lini tengah. Rans luar biasa. Ya, Paulo Sitanggang itu bisa Paul selevel Sitanggang sama hidup kembali, lahir kembali. Iya, Ya kan? ntar nonton Persipan deh. Ibarat motor, lini tengah itu kunci. Woi. Kalau nggak ada kunci, motor nggak akan bisa jalan. Bener. Nah itu di lini tengah. Tapi yang gue masih penasaran sebenarnya ini di lini depan dari Liverpool. Itu sebenarnya Klopp nih nyari yang klopnya tuh kayak gimana sih? Kayak apakah Nunes duluan di awal atau Luis emang Diaz Jota dulu kayak gitu? Luis Diaz, Jota, Mo Salah. Itu 3 Nunes terbaiknya. nggak perlu, maksudnya apa? Darwin Nunes Adaptasinya terlalu lama. adaptasinya Masa lama, iya, tapi Nunes dia harus lawan kemarin. tapi dia kan opsi yang baik untuk ada di bench. Iya, Kan? kalau mau mengkomparasikan antara duetnya Salah dan Mane, nggak dapet produktivitasnya untuk Liverpool, gitu loh. Malah ada penurunan. Kalau lu lihat ya, Firmino, Salah, Mane, berapa gol yang mereka ciptakan? Banyak itu. Iya kan? Jauh gitu loh. Apalagi kalau mereka sudah bermain hack dengan pressing yang intensitas tinggi, ketiga pemainnya gila gitu. Iya, maksudnya kan kayak banyak juga Liverpool fans yang bilang ya udah Nunes deh taruh di depan gitu biar di sampingnya dia sama Salah gitu, biar kena passing, biar kena dapat Alistair. Nggak mau dilakuin juga kayak gitu, tapi tetap Darwin Nunes kalau kita tahu perkembangan dia di Benfica misalnya, dia bukanlah tipikal pure number 9. Ya. Tapi dia bergerak dari flank dengan kecepatan mendorong bolanya, itu keunggulannya. Kemudian dia mencari sudut-sudut gawang yang sulit digapai penjaga gawang. Tapi tentunya di Liverpool berbeda dengan level klub yang berbeda lagi. Dia harus bisa berbagi peran juga dengan pemain lainnya. Ini yang masih dia belum temukan kenyamanan di situ. Luis Diaz adalah komplimen bagi pemain-pemain seperti Salah dan Jota, dan bagaimana dia dengan golnya kemarin menghadapi Bournemouth itu luar biasa ya. Dia bisa menyesuaikan posisi tubuhnya dengan arah bola yang ada sedikit di belakang dia, itu sensasional, dan oleh karenanya Luis Diaz menjadi pilihan utama dari Klopp. ini Nunes nggak bakal bisa jadi top skor nih kayaknya nih kalau begitu nih. Nah ini kita lihat 5 pertandingan terakhir Newcastle Liverpool meraih 4 kemenangan, terus namun sepertinya akan sulit. Baku banget bahasa gue sih. Ini 5 pertandingan di kandang. Newcastle tidak pernah kalah di kandang. Nah ini momen yang tepat juga gak buat Newcastle nih? Kan kemarin habis kalah Man City, kayak kalau kalah nih sayang nggak sih kalau kalah 2 kali? Emang di awal-awal Ya tapi pastinya psikologis akan terganggu. Ketika menang ya kan, lawan Liverpool menang ya kan, pasti moral mereka akan naik. Bagaimana moral itu bisa naik kan, otomatis mereka bisa menjalani sebuah kompetisi panjang dengan konsisten nantinya gitu loh.
artinya juga mereka juga diharapkan untuk bisa cetak gol lebih awal. Tapi Liverpool tim yang satu dari sedikit tim yang bisa mengalahkan Newcastle di St. James's. Jadi mereka sudah tahu bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan result di kandang dari Newcastle ya besok ya. Iya, di Newcastle. Tapi kalau misalkan unggulannya ini adalah Liverpool ya, maksudnya secara kualitas pemain, tapi kira-kira ada gak nih yang bikin Newcastle akhirnya unggul nih kayak dapat 3 poin gitu di ini. Kira-kira faktor apa itu yang Counter attack. Almiron kali Karena Liverpool kan terlalu nyaman bagaimana sisi sebelah kanan walaupun Arnold belum bisa dimainkan ya. Tapi kan sisi kanan kiri itu kan biasanya ikut naik, ikut melakukan Liverpool dua-duanya naik tuh. Kadang-kadang kan bareng gitu ya kan. Itu kan ada celah yang bisa dieksploitasi dengan counter attack. Iya. Emang kemarin kebobolan Liverpoolnya lawan Madrid juga Liga Champions itu gara-gara naik dua-duanya tuh kiri kanan seperti itu. Wah, ini menarik nih, Newcastle juga kenceng-kenceng nih. Nah, ini kita langsung lihat aja head to head pemain antar lini dari Newcastle dan Liverpool. Ini juga dari statistik musim lalu ya. Ini ada Nick Pope dan Alisson. Nah, ini Nick Pope timnas ya, kiper timnas nih. Sejauh ini gimana di Newcastle? Ya, Nick Pope salah satu penjaga gawang dengan shot blocking ability terbaik, tapi juga nggak terlepas dari kesalahan. Dan kalau menghadapi tim dengan press seperti ini, yang bergerak pressing dari lini depan, biasanya dia tendensinya adalah melakukan kesalahan. Ini yang panik, mungkin akan bisa panik. Ya, maksudnya Inggrisnya keluar. Coba main sama kaki, tapi tentunya nggak sebaik misalnya Ederson Moraes. Tapi Alisson juga dalam beberapa pertandingan belum nyaman sepertinya, belum pede lagi, belum menjadi Alisson yang kita tahu. Mungkin juga dia terganggu dengan gosip transfernya juga. Tapi untuk menghadapi Newcastle, Alisson tetap menjadi mungkin penjaga gawang yang sedikit lebih unggul dari Nick Pope ya. Oke, ini kalau di back ada Fabian Schär dan Van Dijk. Ini kapten baru ya, kapten baru Liverpool. Gimana? Iya, kita lihat ya. Kalau mau membandingkan dari sisi tackle aja jauh sekali ya. 47 berbanding 26 untuk Van Dijk ya. Artinya bagaimana fokus, konsentrasi, reading the game yang sangat baik ya, yang sejauh ini dijalankan oleh Fabian Schär ya. Emang keserang mulu kali ini. Tapi kan walaupun diserang mulu sampai dia bisa mampu untuk melakukan 47 tackle kan luar biasa gitu. Iya. Newcastle nih. Ya, Van Dijk mungkin yang sekarang dengan Van Dijk yang 3 musim lalu sangat berbeda. Ini yang mungkin banyak membuat dia tidak sehebat dulu, tapi tentunya intelijensinya tidak pernah berubah dan juga dia punya Ibo Konate menjadi duetnya sekarang, kecepatannya dan bagaimana dia mengcover menjadi balance yang tepat ya di pertahanan dari Liverpool. Kembali kalau kita melihat Fabian Schär dan Sven Botman, tentunya dua pemain bertahan yang punya kemampuan duel udara yang baik dan juga ball playing ability. Sven Botman passingnya dari lini pertahanan menuju lapangan tengah ini bisa breaking the lines yang tentunya coba terus dimanfaatkan oleh Newcastle. Dan shape dari Newcastle di pertahanan ini kerap kali menyulitkan seperti yang mereka bangun kalau menghadapi City. Ini juga akan sama sepertinya ditampilkan menghadapi Liverpool. Clearance-nya kan cuma berbeda 2 tuh lihat. Iya. Ya kan 135 dan 137 bandingannya. Dan untuk Van Dijk 90% akurasi untuk umpan. Wah, iya emang dia punya umpan-umpan akurat dari belakang. Dari sisi kecepatan mungkin agak ada penurunan. Nah, di saat itulah para pemain Newcastle bisa memaksimalkan. Kamu Isak deh nanti tuh. Apakah Van Dijk akan lari-lari miring biasa tuh? Ngejar-ngejar pantat biasanya. Ini yang paling seru di lini tengah sebenarnya. Ada Tonali ketemu McAllister. Ini kan katanya gabungan dari Gattuso dan Pirlo katanya. Kan upgrade bertemu dengan World Cup nih. McAllister gimana Om di lini tengah nih Om Supri? Pastinya kan Alistair kan sekarang menjadi menjadi pemain yang sangat dibutuhkan untuk mengisi satu slot di gelandangnya Liverpool ya. Kita lihat 10 gol musim lalu, 2 assist itu kan sudah menjadi jawaban. Berbeda dengan pencapaian dari Tonali yang dia hanya mampu untuk mencetakkan 2 gol tapi juga bisa membuat 7 assist. Itu kalau dari Alistair dan Tonali. Kita ke depan sedikit. Nah, ini ada Isak dan Salah ya. Isak tuh kayak sebenarnya Isak kemarin lawan City diganti menit 60-an ya, 65 ya. Terus banyak emang opsi yang dipunyai oleh Newcastle. Gimana tapi kalau ngelihat Isak dan Salah dia? Ya, mau Salah tentunya tetap akan menjadi pemain yang paling punya peranan sentral di pertandingan dan bahkan bisa menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Kalau Mo Salah yang tampil dengan penuh determinasi dan bisa menciptakan gol, dan ini akan menjadi pertandingan milik Liverpool. Tapi kalau Mo Salahnya agak deadlock atau frustrasi, nah ini akan menjadi kesempatan bagi Isak dan juga Callum Wilson, siapapun di antara dua ini untuk bisa
step up ya untuk bisa menjadi pencetak gol bagi Newcastle. Dan apalagi kan Salah kan dengan usia nggak muda ya, mau ditandemkan ke siapapun dengan siapapun dia akan selalu bisa cetak gol. Itu yang luar biasanya. Ya perannya juga agak melebar sekarang. Ya, Memang Salah kadang selalu benar juga salahnya. walaupun ada Isak ya. Ini klasmen sementara Liga Inggris sejauh ini Brighton ya, De Zerbi masih di peringkat pertama, di bawahnya ada City, Arsenal, Brentford, ada Liverpool, nanti Newcastle di 8, ketemu Liverpool di 5. Itu wah Brighton mantep juga nih, harus dinanti juga. Ya, startnya Brighton nih, bagus, De Zerbi nih. tapi kan belum bisa jadikan jaminan ya. Apalagi baru Beda pekan- Merans berarti. Baru pekan kedua. Beda. Lawannya bukan Persebaya, Iya kan? bukan yang punya sejarah. Bukan Lawannya Brighton. Persipan, ya kan? Lawannya Brighton masih apa tuh? Luton, Oh iya, Wolverhampton. masih yang Minimal segitu-segitu startnya ya. udah oke lah. Oke, Ya kan? oke. Tapi lihat, pekan 10 atau pekan 15, Brighton berada di posisi berapa? Wah, ini De Zerbi mah di 6 ke 7 deh. Gue bilang mah. Bersaing sama Aston Villa. Ya? 10. Oke, kita lihat. Tapi Nggak berani nggak juga. berani, taruh nggak berani. Walaupun ball positionnya itu terbaik kata Pep Guardiola. Ya, karena kan itu dia kan sangat menyukai Pep, pernah bareng juga di Brescia kan. Jadi dia terilhami oleh. Tapi yang hebat kan itu tadi dia kehilangan pemain 150 juta, kehilangan pemain McAllister juga yang jutaan juga, tapi Karakternya masih. sama dan terjaga penampilan dari Brighton. Mantap, itu dia tadi pembahasan yang benar-benar penuh insight dari Bung Adi dan Bung Supri. Ini nggak hanya Newcastle berhadapan dengan Liverpool, ada lagi yang seru, yaitu ada di pekan ketiga Liga Inggris, ada Manchester United yang bertemu Nottingham Forest. Nah, ini pertandingan gue nih. Wih, ini siapa nih ditonton? Udah pasti ada layar-layar inilah, info-info yang nggak ditonton di TV biasa. Itu dia. Ini jam 9 ya, malam Minggu 26 Agustus jam 9. Manchester United habis belum pernah clean sheet, kalah 2 kali lawan Spurs, kalah ini Manchester United dulu. Gimana? Sakit lah. Ya ampun. Sakit lah. Belum lah, ini kan Bukan awal kemarin Spurs lawan nih. Tottenham kan kalah. Emang bagus Spursnya mainnya. Iya, MU-nya kan jelek, nggak bisa cetak gol. Ya gimana MU jelek, Bung Adi, gimana itu? Ya, United masih sama kayak Persib Bandung ya, belum menemukan Ya, bentuk balance yang permainan tepat. terbaik, Iya. betul. Terutama lapangan tengah yang terlalu mudah untuk bisa ditembus lawan, tapi juga mungkin ini yang coba diperlihatkan oleh Ten Hag kepada manajemen bahwa dia masih Anthony membutuhkan terlalu banyak show up kayaknya. dia masih membutuhkan satu pemain lagi kan, dan dia sudah fed up dengan McTominay misalnya. Ada opsi McTominay bisa ditampilkan, dia tidak pilih. Ada opsi misalnya Maguire tampilkan ketika Lisandro Martinez kurang fit, dia tidak pilih. Jadi kan itu statement-statement dari seorang pelatih yang sebenarnya berteriak ingin ada bisnis lagi yang dilakukan untuk bisa memperbaiki kinerja skuadnya. Højlund yang diambil cedera punggungnya ternyata lebih parah ketimbang apa yang di expect sebelumnya. Jadi tentunya waktunya masih cukup panjang 4 bulanan ya? buat enggak sampai akhir September untuk Manchester United bisa keluar seperti United yang diinginkan oleh Ten Hag, karena Casemiro seolah bermain sendiri dengan Mason Mount dan Bruno Fernandes yang terlalu asik eksplorasi ke daerah pertahanan lawan tapi tidak menciptakan gol juga kan. Fernandes dengan miss headernya di depan gawang, Casemiro juga gagal memanfaatkan peluang. Sebenarnya cukup peluang United untuk bisa mencuri poin setidaknya di Tottenham Stadium cukup, tapi mereka tidak lethal untuk memanfaatkan peluang. Terlambat panas, tapi lawan duluan cepat Iya, panas. maka kejar dong. Makanya Faktanya kalah. Iya. Tapi menarik tuh, tadi Bung Adi kan bilang kadang Ten Hag kayak pengen ngasih tahu ini gue butuh tengah nih gitu. Emang Iya. kemarin Tapi lihat belum bermain sebagai utuhnya sebuah tim. Masih bermain sendiri-sendiri. Fernandes menikmati apa yang dia miliki, kemampuan skill, dan Casemiro juga sama. Nggak tahu, mungkin karena dia senior kali. Kemarin tuh lawan Spurs, Casemiro kan biasanya jadi orang galak yang jago main bola. Ini nggak ada gigit-gigitannya. Nggak ada, ini galak doang tapi kayak kelihatan bisa main bola. iya, kemarin. karena dia selalu dalam posisi Semuanya dia. apa ya, 2 lawan 1 di lapangan tengah. Itu yang membuat mungkin Ange Postecoglou yang sangat pintar, karena dia tahu adjustment yang dilakukan, kekurangan dari pertandingan Tottenham menghadapi Brentford, semuanya dia tutup dengan misalnya Pape Sarr yang masuk bermain di lapangan tengah bersama dengan Yves Bissouma. Yves Bissouma adalah pemain bintang luar biasa dari Brighton. Tapi kemudian ketika Conte menjadi pelatih, dia tidak mendapatkan kesempatan karena Conte kan lebih bersifat ingin safe dan tidak ingin memberikan passing-passing progresif. Sedangkan Bissouma covernya baik, kemudian dia memulai serangan dengan passing-passingnya luar biasa. Justru dia menjadi pemain yang menggeser sekarang Pierre-Emile Højbjerg bahkan.
Tapi gini, selain Manchester United di lapangan atau masih butuh pemain, pengen ngasih tahu butuh pemain, dia ada masalah apa lagi sih sebenarnya Manchester United? Mason Greenwood. Ini kan udah ada yang Masalah Mason Greenwood. ya itu ya. Ya, masalah di luar lapangan yang mengganggu. Bahkan ada ini tuh fans-fans Manchester United yang Ten Hag out gitu karena terlalu banyak. Ya itu mungkin dulu dia all in. Jadi sekarang Ten Hag out. Siapapun pelatih di MU ya kan, Treasure-nya ketika, ya. sangat sulit untuk meraih kemenangan ya pasti kan diharapkan diminta untuk out lah. Masa di luar negeri nggak ada kayak pelatih yang mengundurkan diri pasti dipecat. Tapi kan Ten Hag kayak Luis Milla juga kan. Iya, Setelah dia kalah di awal-awal, ada 8-9 pertandingan dia nggak merasakan kekalahan. Bahkan musim lalu lebih parah lagi, home match pertama Brighton kalah, away pertama Brentford juga kalah. Sekarang home pertama menang susah payah, tapi away-nya masih tetap kalah gitu kan. Jadi away form yang harus diperbaiki oleh Ten Hag dan Manchester United, dan bagaimana menghadapi top 9 hanya 1 poin saja itu nggak bagus kan. Itu menjadi hal yang harus Dengan diperbaiki. belanja yang sudah jor-joran juga gitu loh. Tapi kalau ngelihat emang sebenarnya apalagi sih yang diharuskan MU nih, apakah benar-benar pemain yang harus datang atau lu sabar dulu nurut nih sama gue Ten Hag, apa sih permasalahan yang harus dibenahin kalau Manchester United? Depannya terutama sisi flank ya mungkin supporter mereka menginginkan kayak Ryan Giggs lah. Garnacho di kiri. Iya, seorang Garnacho kan 17 tahun. 17 tahun belum punya experience sama Rambutnya sekali. keren. Rambut keren, yang ditunggu adalah golnya, kakinya yang diharapkan cetak gol. Kanan Anthony. Enggak, bisa artinya muter-muter, apa? bisa. Dari lini belakang, lini tengah, lini depan itu diharapkan mereka itu konsisten dan stabil. Bagaimana mereka defend, bagaimana mereka itu mengontrol permainan, bagaimana kecepatan flank. Sejauh ini kita tahu ya bahwa MU dengan performa Ryan Giggs luar biasa. Bagaimana dengan umpan yang diberikan Beckham sejauh ini untuk bisa mensuplai Van Nistelrooy luar biasa. Nah, momen-momen seperti ini tuh masih belum terlihat gitu loh. Artinya apa? Filosofi yang dibangun oleh Fergie dengan pelatih yang sekarang sudah berganti-ganti belum sedekat apa yang diinginkan oleh para supporter. Wah, filosofi Ten Hag kan dia pengen well position. Nah, tapi itu tadi yang Om Supri katakan, kontrol pertandingan. Itu nggak pernah ada di tim United. Bahkan ketika Ten Hag, bahkan ketika United peringkat ketiga pun, dalam setiap pertandingan demi pertandingan di musim lalu sampai sekarang, kontrol yang masih hilang dari permainan United untuk bisa mendominasi lawan, kemudian menyerang dengan nyaman, itu belum dapat. Dan itu mungkin yang bisa ditawarkan oleh Onananya Everton atau Amrabat Fiorentina untuk bisa mendampingi Casemiro dan juga mengunlock Mason Mount yang masih terkadang bingung apakah dia beroperasi di nomor 10 atau dia bergerak ke 11. Lu belum lahir kali ya waktu MU itu berjaya. Ada Paul Ince, 92 belum ada nonton Roy bola. Keane. Ini tipikal-tipikal yang luar biasa. Kendali lapangan tengah. Iya kan? Kontrolnya luar biasa. Karakternya kuat gitu. Kan Casemiro kuat nih. Masih belum mendekati bagaimana performa, bagaimana karakter seorang Roy Keane. Roy Keane. Berarti emang harus cari yang itu tadi ya, ditandemin. Kalau sendiri nggak kuat terus ada tandem kayak Amrabat nih. Tapi ada kans nggak Nottingham Forest 3 poin? Jangan-jangan bisa nih Satu sekali ya. poin paling Satu seri poin tuh lah. udah bagus juga buat. Wah, ini kalau Onana maju-maju bisa kan kita. Nah itu dia. Awoni lagi on fire. Ya. Chris Wood juga kemarin ciptakan gol kemenangan kan lawan Sheffield United. Steve Cooper udah banyak belajar sama squad ini dan mereka coba rubah juga betapa penampilan di home dan away jauh berbanding terbalik. Ini yang coba dicari balance-nya oleh Forest. Tapi mungkin lawan United sulit ya. Itu dia. Tapi kita lihat nanti ya, ada Newcastle berhadapan dengan Liverpool dan Manchester United berhadapan dengan Nottingham Forest. Apakah Manchester United bisa hat-trick kekalahan di Liga Inggris? Ya, kita nonton nanti dan kita ulas di Kick and Runs. Tapi jangan kemana-mana, masih banyak yang seru lagi. Tetap stay tune terus di Kick and Runs. Dan masih di ranah Liga Inggris. Tapi kita nggak bahas pertandingan, kita bahas isu-isu dari Liga Inggris. Gue khawatir dia tidak akan lagi mendapatkan klub di Premier League. Bahkan Liga Saudi pun sudah mengambil langkah jauh ya untuk tidak terlibat dalam transfer Mason Greenwood. Ketika attitude-nya tidak bagus, ya pasti dampaknya pasti untuk dirinya sendiri dan orang tua yang mengalami kerugian.